Halo Sobat Legal Corner, kembali lagi di podcast kita hari ini. Saya Abranor Wisaputra dari Prodi Ilmu Hukum semester 6 dan ini teman saya. Perkenalkan, saya Adistia Gibrayuda dari Prodi Ilmu Hukum semester 6. Oke, baik. Di sini kita akan membahas tentang mengapa paten di Indonesia itu masih cukup sulit. Sebelum masuk lebih jauh tentang paten, dari pendapat Mas Adi sendiri ini, paten itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut saya pribadi, paten itu adalah hak yang diberikan oleh investor atau pengusaha yang dimana itu telah menimbulkan atau menciptakan ide-ide yang nantinya didaftarkan ke sebuah negara untuk membuat perlindungan hukum. Oke, Jadi seperti itu. baik. Jadi di sini paten mungkin penting ya Ya. buat kalangan-kalangan UMKM maupun usaha-usaha yang lain. Nah, di sini oke, kita lanjut bahas soal tantangan pendaftaran paten di Indonesia ya. Gimana ini soal pendaftaran paten di Indonesia? Oke, kalau menurut aku nih, itu paten di Indonesia itu kalau kita bedah lumayan cukup banyak. Jadi kita pisahkan. Yang pertama yaitu tentang mindset dan atau kesadaran. Nah, banyak orang mikir bahwasanya paten itu cuma buat penemuan yang besar yang mengubah dunia kayak mesin uap dan teknologi AI. Nah, padahal inovasi kecil yang mempermudah proses industri juga bisa dipatenkan. Gitu. Oh, jadi persepsi salah ya kalau paten itu harus wah banget. Oke, betul banget tuh. Jadi yang kedua juga hambatan teknis, yang dimana menyusun deskripsi paten itu juga butuh ketelitian yang tinggi, dan kamu harus menjelaskan investasi kamu dengan bahasa teknis yang spesifik agar tidak tumpang tindih dengan invensi yang sudah ada. Nah, banyak juga di inovator kita di laboratorium itu dia sangat katakan jago, tapi harus dalam artian harus menuangkan ke dalam bahasa hukum dalam dokumen paten seperti itu. Oke, itu masuk akal banget sih. Kadang ide cemerlang, tapi kan kalah di administratif ya. Nah, kalau hambatannya sekompleks itu, apa saja sih hambatan eh, utamanya buat mereka? Oke, kalau kita berbicara dengan hambatan itu saya bagikan menjadi tiga. Jadi yang pertama itu biaya dan waktu. Nah, pada biaya dan waktu ini proses pemeriksaan substantif itu harus bertahun-tahun. Nah, bagi UMKM waktu 2 sampai 3 tahun itu dibilang lama karena yang pertama itu kurangnya pendampingan, dan juga peneliti di kampus atau UMKM itu sering tidak punya akses ke konsultan-konsultan paten yang dimana mereka paham dengan paten tapi tidak membuka, atau dalam artian tidak ada konsultasi. Dan sekaligus juga yang ketiga itu kekhawatiran soal biaya pemeliharaan tahunan. Jadi mereka masih takut untuk nantinya mereka bisa ketika udah daftar tapi takut dengan biaya yang mahal dan merasa bebannya itu terlalu berat, dan manfaat yang diterima dari pemilik paten itu tadi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Oh, aku paham nih. Jadi inovator merasa lelah sebelum mereka patennya keluar. Terus kalau kita bicara soal strategi peningkatannya, kira-kira apa yang harus diubah? Oke, kalau berbicara dengan strategi penyiapan itu yang pertama harus ada penguatan dalam peran sentral KI. Jadi di perguruan tinggi itu kita harus melakukan riset, dan mereka tidak boleh cuma jadi tukang daftar tetapi juga menjadi konsultan yang mendampingi para pendaftar atau para yang akan mencalonkan diri usahanya
atau UMKM-nya itu menjadi paten. Nah, yang kedua itu subsidi atau skema biaya. Nah, itu biasanya lebih ramah buat lokal. Dan juga yang terakhir, pemerintah juga harus melihat paten sebagai investasi masa depan dan bukan sekedar penerimaan negara buat pajak seperti itu. Menarik, menarik. Eh, ini ya. Terus gimana dengan peran pemerintah sendiri? Apakah cukup cuma kasih kemudahan pendaftaran saja? Oke, kalau dari sudut pandang saya pribadi itu belum tentu eh, ber berdampak bagi inovator. Dalam hal ini inovator juga butuh jembatan ke industri. Nah, paten tidak dipakai atau tidak dikomersialkan itu di dalam dokumen perpustakaan aja. Jadi kalau industri sudah mulai menyerap hasil riset seperti UMKM lokal, itu saya sangat yakin orang buat daftar paten akan meledak sendiri, atau banyak orang yang akan mendaftarkan paten atau UMKM-nya di hak paten gitu. Wow. Wah, dalam banget ini ya. Ternyata masalahnya bukan cuma soal administrasi, tapi soal ekosistem inovasi yang harus menyambung antara kampus, pemerintah, dan industri juga. Nah, pas sekali itu. Jadi paten itu bukan hanya sekedar kertas yang berisi sertifikat, tapi juga adanya kontrak dengan negara sama inovator. Nah, dan kamu juga punya hak eksklusif, tapi harus buka rahasia invasi agar masyarakat bisa belajar dari situ gitu. Oke, oke. Jadi makin paham nih kenapa paten itu vital. Buat kalian yang lagi riset atau punya ide inovasi, jangan takut buat mulai cari tahu soal paten. Dis, ada pesan buat teman-teman inovator kita nggak? Oke, jadi ada sedikit pesan jadi buat teman-teman yang ingin mendaftarkan patennya atau bisa dibilang inovator. Jadi jangan tunggu sempurna baru daftar, tetapi pahami syaratnya, pendampingannya, dan lihat paten itu sebagai investasi aset yang nilainya bisa jauh lebih tinggi dari aset fisik atau aset yang dalam sehari-hari kita sering ketemui. Nah, karena di ekonomi digital, istilahnya kalau Inggrisnya itu intellectual property is the new gold, begitu. Setuju banget. Intellectual property is the new gold. Oke, Dis. Makasih banget udah mau ngobrol hari ini. Banyak teman-teman juga yang bisa share materinya. Eh, Jangan lupa untuk tonton kita terus ya. Mungkin masih banyak lagi yang mau kita bahas selanjutnya. Oke, mungkin aku juga minta pendapat nih ke Mas Aprian. Bagaimana sih paten yang ada di Indonesia ini? Apakah sudah relevan atau bagaimana? Sebagai kita tahu moderator yang sering membahas bukan hanya di dunia motivasi, di dunia investasi atau bukan sekedar di hukum. Bagaimana Mas Aprian? Oke, baik. Makasih udah ditanyain balik ya ini ya. Gini, nek soal pendapat paten di Indonesia ya, nek menurutku sekarang kurangnya dari pemerintah yang dimana nanti mereka nggak mau jemput bola, jadi harus nunggu pihak inovator datang ke mereka untuk daftarin patennya. Yang kurang relevan sih itu. Jadi mereka kurang tahu informasinya dari hal apa saja sih yang harus didaftarkan, dan berapa sih biayanya yang harus dikeluarkan. Nah, mereka itu takut tentang soal itu. Makanya itu yang kurang efektifnya di kita. Menarik. Tetapi tentu peran pemerintah sangat penting di sini karena mengingat juga minimnya atau pemahaman buat masyarakat yang sudah menciptakan inovasi-inovasi baru tapi masih terhalang dari pemahaman mereka. Jadi masyarakat takut untuk mendaftarkan hak patennya. Nah, itu mungkin menjadi penghambat untuk teman-teman UMKM lokal khususnya yang ingin mendaftarkan produknya atau ide-idenya
ke hak paten tetapi terhalang dari itu tadi. Betul, setuju banget nih. Jadi kayak masyarakat itu, wah nanti daftarin paten harus butuh berapa juta ya? Bener. Butuh mungkin berpuluh-puluhan juta Ya, kayak gitu. karena Jadi terhambatnya seseorang itu seperti itu. Kadang kan kita juga inovator itu kurang berani untuk bertanya ya. ya bener. Seperti itu. Karena juga masyarakat mungkin tidak hanya melihat jangka panjang untuk hak paten ini sendiri, karena yang diberikan hak paten adalah sebagai bentuk perlindungan yang dimana itu melindungi untuk salah satunya mereka produk lain untuk mengopi produk kita, salah satunya itu. Jadi teman-teman UMKM lokal masih mereka bisa dikatakan takut untuk mendaftar hak paten itu. Dan juga yang tadi saya jelaskan bahwasanya itu hambatannya adalah salah satunya biaya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara biaya itu kalau berbicara katakanlah untuk melindungi hak kita, produk kita dari kopasan-kopasan produk lain itu sangat sebanding gitu, apa yang kita keluarkan sama apa yang kita dapat gitu, perlindungan hukum. Oke, Gitu. benar juga sih maksudnya. Ya. Kita keluar pertama agak banyak ya ini, tapi kan itu bisa dipakai sampai nanti mungkin kalau kita udah nggak ada gitu. Benar. Berarti seumur hidup lah. Ya, benar. Bagus. Wah, daging banget ini obrolannya. Ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dulu ya. Mau ada tanggapan lagi mungkin? Mungkin sedikit ya, jadi buat teman-teman mahasiswa gitu, jadi kita harus memiliki kesadaran buat melakukan pemahaman ke masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang dimana itu akan berpengaruh nantinya untuk melanjutkan perekonomian kita di Indonesia gitu. Dan juga nanti buat masyarakat mungkin bisa lebih sadar untuk segera mendaftarkan hak patennya. Memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, terkhusus buat teman-teman pelaku UMKM yang belum mendaftarkan hak patennya, dan ini pasti sangat berkesan buat saya bisa diundang ke Sobat Legal Corner. Oke, boleh. Terima kasih atas ketersediaannya Mas Adis. Nah, teman-teman, nggak terasa ya, kita udah beberapa lama mengobrolkan. Nah, nggak terasa ya, kita udah lama ini mengobrolkan tentang soal paten. Terima kasih pada sobat-sobat yang telah mendengarkan pembicaraan kita hari ini, yang mungkin cukup menarik bagi para inovator yang belum mendaftarkan hak patennya. Boleh besok kita kembali lagi kepada podcast Legal Corner. Tunggu tanggal mainnya. Oh iya, aku ada closing statement nih. Satu. Boleh. Jadi kata-katanya itu mungkin kita sampai, mungkin saja tidak. Tugas kita hanyalah berjalan. Bagus sekali. Boleh. Pas kita ini ternyata juga pelawak. Oke, cukup sekian dari kita. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.